Sempat ramai di media sosial terkait fenomena enggan baliknya penerima beasiswa LPDP ke tanah air membuat geram sebagian netizen dan juga warga. Padahal para penerima beasiswa tersebut dibiayai oleh uang negara alias uang rakyat. Tentunya LPDP bisa mendapat data dari data LPDP sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan kasus disintegrasi mengenai para penerima beasiswa LPDP yang menolak kembali ke Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Arsya Aisyah dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 22191050144. Saya Nabila dengan NIM 221910301145 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Nuranggisya Devi dengan NIM 221910501078 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Aku Syafira Aulia Maharani dengan NIM 221910801055 dari Program Studi Teknik Perminyakan. And I want to contribute. Terus karena kalian berapi-api muntuk-muntuk ini di kepala ya, di hati dan idealismenya sangat tinggi. Belakangan ini banyak sekali pembicaraan mengenai penerima beasiswa LPDP. Pasalnya, 413 penerima beasiswa LPDP tidak pernah kembali ke Indonesia setelah belajar di luar negeri. Karena bagi penerima beasiswa LPDP, mereka harus kembali ke negara asalnya setelah menyelesaikan studinya, yakni paling lambat 90 hari setelah mereka lulus. Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP Ari R. Kuncoro mengatakan jika belum kembali dalam 30 hari setelah diberi peringatan, pelanggar akan langsung dijatuhi sanksi dengan pencabutan status sebagai awardee LPDP dan wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diperoleh. Ada beberapa alasan mengapa para penerima beasiswa LPDP enggan untuk kembali ke Indonesia. Yang pertama, para penerima beasiswa LPDP masih ingin menikmati fasilitas yang diberikan kepada mereka. Contohnya, diungkapkan oleh akun Twitter @veritasaddator mengenai pasangan suami istri yang ingin menyekolahkan anak mereka secara gratis hingga jenjang SMA. Dan yang kedua, para penerima beasiswa LPDP enggan untuk membayar pajak. Dan yang ketiga, para penerima beasiswa LPDP yang mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi daripada gaji yang mereka dapat di Indonesia. Berdasarkan laporan LPDP RI yang dibuka pada publik Februari 2023, dari sejumlah 35.536 awardee LPDP, terdapat sebanyak 413 lulusan yang tidak pulang ke Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya memiliki keterkaitan dengan disintegrasi sosial, dikarenakan kurang puasnya masyarakat dengan kondisinya sehingga mereka ingin melakukan suatu perubahan yang mendasar. Banyak awardee LPDP lebih memilih bekerja atau berkarir di luar negaranya karena dipengaruhi berbagai faktor. Bisa karena kesejahteraan hidup di luar negeri lebih baik. Mereka rela bekerja kasar di Inggris demi menghindari pajak atau memang diajak oleh negara lain atas dasar keahlian yang dimiliki mereka. Mereka merasa kurang mendapat apresiasi dari pemerintah Indonesia hingga gaji yang rendah. Padahal di awal seleksi, para awardee diminta berkomitmen untuk mengabdi kepada negara usai menempuh pendidikan. Tetapi mereka tidak memenuhi komitmen. Walaupun mereka telah membayar sanksi berupa denda karena tidak kembali ke Indonesia, bagaimana mereka bisa berkontribusi bagi Indonesia? Mereka lebih mencari kenyamanan diri sendiri dan keluarga. Mereka tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi maupun tanggung jawab moral. Ada pun beberapa faktor disintegrasi dari kasus penerima beasiswa LPDP. Yang pertama, kurangnya rasa tanggung jawab dan rasa kesadaran dari para penerima beasiswa LPDP. Yang kedua, adanya kepentingan pribadi dari para penerima beasiswa LPDP. Dan yang ketiga, keadaan perekonomian Indonesia yang membuat para penerima beasiswa LPDP lebih memilih untuk membayar denda karena denda yang diberikan tidak sebanding dengan gaji yang mereka dapat jika bekerja di luar negeri. Oke, selanjutnya ada solusi dari kelompok 7 mengenai masalah ini. Yang pertama, pemerintah bisa membangun industri dengan bekerja sama dengan industri luar negeri untuk memenuhi bidang yang mungkin tidak tersedia untuk lulusan LPDP. Dengan maksud, lulusan LPDP ini bisa bekerja untuk negara dan juga bisa sebagai perantara kerjasama antara industri dalam negeri dan industri luar negeri tempat mereka bekerja.
Yang kedua, LPDP bisa berbenah dengan memberi beasiswa untuk bidang-bidang tertentu yang mungkin memang dibutuhkan. Jadi, alasan semacam tidak mendapat pekerjaan di Indonesia tidak akan valid. Yang ketiga, hukuman untuk pelanggar bisa dibuat lebih keras atau ditanggapi dengan serius karena mereka sudah menggunakan uang pajak masyarakat yang digunakan untuk kepentingan pribadi semata, atau seleksi mungkin bisa ditingkatkan lagi karena menurut saya nasionalisme bisa dipalsukan dengan esai gombalan. Yang keempat, bagi para penerima beasiswa LPDP seharusnya lebih mengerti bahwa beasiswa LPDP ini memang ditujukan untuk bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia bisa lebih maju. Jika memang para penerima beasiswa LPDP berkeinginan untuk tinggal di luar negeri, alangkah lebih baik jika mereka mencari beasiswa lain yang tidak mengharuskan untuk kembali ke Indonesia. Sekian sedikit penjelasan mengenai kasus penerima beasiswa LPDP. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.